Shalom, kembali lagi kita bersama dalam program Rema, di mana kita membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Harapan saya bahwa setiap pasal yang kita bahas bersama-sama saudara membaca keseluruhan pasal itu, supaya saudara bisa membaca keseluruhan Alkitab. Mengapa demikian? Karena firman Allah itulah terang bagi jalan hidup kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan kita membaca keseluruhan itulah kita dapat juga mengerti jalan pikiran Tuhan. Kita mengerti kehendak, kita mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rancangan rencana Tuhan atas bumi dan khususnya atas kehidupan kita secara pribadi. Nah, saudara, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, hanya Roh Kudus menjadi penolong yang setia bagi kami untuk memberikan kami hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, agar mata hati kami semakin diterangi untuk kami dapat mengerti dan mengenal akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan yang Tuhan berikan. Betapa kayanya dan betapa hebat dahsyatnya kuasa-Mu atas kami. Demi nama Yesus, berfirman-Lah Tuhan. Amin. Kita sudah berada pada Hakim-Hakim pasal yang kedua. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, saudara-saudara, saya akan membacakan demikian. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Mengapa kamu perbuat demikian?" Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adalah perintah Tuhan kepada umat Israel sejak dari awal. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-12 sampai 13, yang kemudian diulangi dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 5, tentang perintah Tuhan ini, saudara, supaya mereka tidak mengadakan perjanjian dengan penduduk tanah Kanaan kalau mereka sudah masuk. Tetapi saudara, mereka mengerjakan kebenaran firman, yaitu memusnahkan seluruh berhala-berhala mereka, bahkan menghalau seluruh penduduk itu dari tempat atau dari tanah Kanaan, memusnahkan mereka semua. Dengan demikian mereka bisa aman. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berkata di sini, kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara yang saya kasihi, apakah mereka tidak mendengar? Mereka pasti mendengar. Bahkan turun-temurun itu disampaikan. Bahkan mereka bisa membaca dalam kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang ada, yang dibacakan di dalam bait Tuhan kepada mereka. Atau waktu-waktu tertentu itu terus dibacakan kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berfirman di sini, kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, kata mendengarkan firman-Ku di sini, saudara, mengandung makna bahwa bukan sekedar mendengar lalu seperti kebanyakan orang datang ke gereja lalu kemudian mendengar, tetapi setelah pulang ditanya, tadi kamu firman Tuhan khotbahnya tadi apa? Apa ya? Yang diingat lucunya. Itu pendetanya lucu, luar biasa. Iya, apa yang disampaikan? Ya pokoknya lucu dah. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini mendengar, tetapi tidak menyimpang, tidak menyimak, tidak merenungkan, dan tidak menjadi pelaku yang baik. Yang diharapkan Tuhan, saudara, adalah mendengar dalam arti sesuatu yang mereka dengar itu mereka lakukan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan bertanya, mengapa kamu perbuat demikian? Aku janji dan bahkan bersumpah, padahal Allah tidak perlu bersumpah, saudara-saudara. Tetapi untuk meneguhkan janjinya itu dia harus sampai dia membuat sumpah, saudara.
Mengapa Tuhan harus bersumpah? Dia tidak perlu melakukannya, saudara-saudara. Dia mau bersumpah kepada siapa? Dia tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tetapi saudara-saudara, dia melakukan untuk meneguhkan akan janji itu. Supaya mereka yakin, saudara-saudara. Ya, Allah tidak perlu bersumpah karena dia tidak memiliki kesalahan dan dosa dalam hal apapun. Dia tidak memiliki kebohongan dalam dirinya, saudara-saudara. Dia adalah kebenaran dan sumber kebenaran itu, saudara, dan sumber kebaikan. Tetapi saudara, dia melakukan itu karena betul-betul dia ingin membuat bangsa Israel itu yakin dan percaya dengan sungguh akan apa yang dia janjikan itu. Tetapi tidaklah demikian terjadi rupanya. Mereka mendengar tetapi tidak menjadi pelaku. Ini yang menjadi persoalan utama bagi banyak orang Kristen. Kenapa kekristenan, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang terus membutuhkan KKR, yang terus membutuhkan pembinaan-pembinaan rohani, saudara-saudara, berupa seminar lah, ke KKR lah, kebaktian kebangunan rohani. Jadi tidur lagi rohaninya, lalu dibangunkan lagi, tidur lagi, dibangunkan lagi. Sepertinya saudara-saudara ada sesuatu yang tidak beres di sana. Karena apa? Sekedar mendengar, tapi tidak jadi pelaku. Tidak hidup dari apa yang dia dengar. Tidak hidup di dalam kebenaran yang telah membenarkan dia itu, saudara. Sehingga dia menderita. Penderitaan apa yang dialami, saudara? Itulah penderitaan yang dialami oleh orang Israel. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa karena mereka tidak melakukan penuh firman Allah, yang seharusnya mereka membuang semua berhala, memusnahkan, merobohkan tugu-tugu berhala mereka, menghalau seluruh penduduk Kanaan itu, tapi tidak mereka lakukan dengan sepenuhnya. Mereka menyisakannya, saudara, sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, itu menjadi jerat bagi mereka. Itu menjadi, saudara-saudara, hal yang merusak kemudian akan kehidupan keturunan mereka. Saudara yang saya kasihi, ketidakpatuhan dengan sungguh dalam hal apapun, saudara. Jangankan dalam hal mematuhi firman Tuhan, dalam hal-hal yang lain pun ketika kita tidak patuh. Misalnya ketika saudara bekerja di sebuah pekerjaan, kalau saudara tidak mengikuti aturan dengan benar dan baik, saudara tidak patuh, maka saudara tentu akan menerima sanksi-sanksi, bahwa di dalam pelanggaran ada sanksi. Nah, itu yang dialami oleh orang Israel, saudara. Akibat dari pelanggaran mereka, itu mereka tuai sampai ke anak cucu mereka. Di dalam bacaan ini kita membaca bahwa kemudian, saudara-saudara, ketika Yosua dan seluruh angkatan yang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu sudah meninggal, saudara-saudara, ya, maka dikatakan dalam ayat 10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah satu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepada mereka sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat 14 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak lagi sanggup menghadapi musuh-musuh mereka. Inilah persoalannya, saudara-saudara, bahwa kemudian akibat daripada tidak melakukan sepenuh hati akan perintah yang Tuhan berikan kepada mereka, saudara-saudara, maka itu berakibat kepada keturunan-keturunan mereka, bahwa keturunan-keturunan mereka itu terjerat dari apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka, yaitu penyembahan kepada berhala. Akibat penyembahan kepada berhala, maka mereka mengalami, saudara-saudara, penghukuman atau murka Tuhan. Kita sadar, saudara-saudara, di dalam kasih karunia Allah tidak lagi murka terhadap orang-orang percaya. Tetapi kalau orang-orang percaya menyatakan diri percaya tapi tidak taat, saudara-saudara, maka iblis punya kesempatan
di dalam kehidupan ini untuk menggoda, untuk menjatuhkan, untuk juga saudara-saudara melakukan hal-hal yang tidak diharapkan ke dalam kehidupannya, mendatangkan berbagai derita yang tidak disangka-sangka dan tidak diharapkan itu terjadi, lalu menyalahkan Tuhan. Itu bukanlah kesalahan Tuhan, tetapi itu adalah daripada ketidakmauan kita mendengar dengan benar. Dalam arti mendengar, menyimaknya dengan baik, menyimpan dalam hati, dan kita menjadi pelaku-pelaku yang baik, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi orang-orang yang membawa sesuatu yang negatif kepada orang lain, tetapi membangun kehidupan orang. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, maka terjadilah ada perampok-perampok, mereka terjual kepada musuh-musuh mereka. Dan ini yang terjadi banyak pada orang Kristen. Orang Kristen menyatakan diri Kristen, tetapi seringkali saudara-saudara juga mencampur dengan penyembahan berhala. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyatakan diri pengikut Kristus, tetapi juga saudara pengikut kepada kuasa-kuasa jahat. Mereka masih mencari dukun dalam penyembuhan. Mereka mencari ilmu-ilmu lain untuk melindungi diri. Ada ilmu kebal, pelindung-pelindung, ilmu yang bisa membuat mereka berhasil di luar daripada Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan inilah berhala-berhala menjijikkan juga yang banyak merusak iman orang-orang percaya, yang membuat iblis punya kesempatan untuk menghancurkan, merusak kehidupannya, bahkan rumah tangganya dan keturunannya terikat oleh kutuk dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, berarti betapa penting kita menjadi pendengar yang baik. Dalam arti bukan hanya mendengar, tetapi merenungkan dalam hidup kita. Dan kemudian kita, saudara-saudara, melakukannya dalam kehidupan ini. Dan itulah yang mendatangkan saudara-saudara akan keberhasilan, akan keberuntungan. Itulah yang membuat kita terus-menerus hidup di dalam perjanjian berkat ilahi itu. Ayo, mari saudara-saudara, bukan sekedar kita ke gereja, bukan sekedar mendengar khotbah-khotbah seperti ini, bukan sekedar saudara-saudara kita membaca Alkitab atau mendengar orang berbicara kepada kita tentang Injil, tetapi yang terlebih daripada itu, kita betul-betul bukan sekedar menyesali saja akan dosa, tetapi meninggalkan dengan cara bertobat. Artinya kita berbalik arah dari dosa kepada Allah dan hidup dalam anugerah yang Dia berikan kepada kita. Oleh kasih karunia Dia benarkan saudara dan menyucikan hidup saudara. Hiduplah dalam apa yang Allah karuniakan itu. Maka damai sejahtera yang penuh, sukacita sejati saudara-saudara, kebahagiaan sejati, dan berkat-berkat perjanjian Allah menjadi bagian saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini saudara terus memacu kita untuk membaca, mendengar firman Tuhan, untuk kita tetap sungguh-sungguh dan setia juga di dalam beribadah saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita dalam kehidupan terus diisi, tetapi lebih dari itu, jadilah pelaku-pelaku yang setia dalam hidup ini. Dalam pasal 1 yang lalu kita sudah membahas ketaatan yang hanya separuh ataupun hanya 99,9% bukanlah taat, tetapi ketaatan dinyatakan taat ketika sudah selesai kita taati. Nah, itulah saudara-saudara ketaatan yang sesungguhnya. Mari kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, yaitu pelaku yang benar dalam hidup ini. Damai sejahtera, sukacita, berkat ilahi, berkat perjanjian Allah, dan juga saudara-saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah menjadi bagian orang-orang yang hidup di dalam anugerah yang Tuhan telah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak-Mu sebagai orang-orang yang Kau pilih, Kau panggil, hidup setia, menjadi pelaku-pelaku yang baik, menjadi terang kepada sesama dan bagi kemuliaan Allah. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan, saudara-saudara yang adalah para orang-orang yang taat dan mendengar dengan baik, yaitu menjadi pelaku. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.